Hari ini adalah hari pertamaku liburan sekolah. Dalam waktu seminggu ini, aku, adikku, dan ibuku menghabiskan liburan sekolah di rumah baru tanteku di daerah Tangerang. Rumah ini sudah cukup lama tidak dihuni sebelumnya. Dapat dilihat dari gerbang depan rumahnya yang sudah tua tak terawat dan halaman belakangnya yang juga sudah sangat rimbun dengan rumput liar. Di belakang rumah ini terdapat lahan bekas peternakan. Masih tersisa gubuk kecil yang terlihat seperti kandang. Di dekat kandang tersebut terdapat sumur yang ditutup dengan kayu yang sudah lapuk. Dan dengan kondisi ini sebenarnya rumah ini masih belum terlalu nyaman untuk ditinggali karena masih butuh banyak renovasi. Rumah ini cukup luas dengan 4 kamar, ruang keluarga, dapur, dan 2 kamar mandi. Aku tidur sendirian di kamar yang letaknya di bagian belakang rumah. Jendela kamarku langsung menuju ke lahan bekas kandang belakang rumah. Ibu dan adikku tidur di kamar depan bersebelahan dengan kamar tante dan omku. Dan ada satu lagi kamar kosong yang masih belum sempat dibersihkan terletak persis di sebelah kamarku. Malam hari pertama pun tiba. Aku dan keluargaku berkumpul di ruang keluarga mengobrol dengan tante dan omku. Di tengah obrolan, tiba-tiba kami terdiam karena mendengar suara gerbang rumah yang dibuka. Maklum saja, karena gerbangnya terbuat dari besi tua, jadi saat dibuka mengeluarkan suara yang sedikit mengganggu telinga. Seketika omku berdiri dan mengecek keluar rumah. Mungkin ada tamu yang datang. Tak lama kemudian, omku kembali dan bilang tidak ada siapapun, dan gerbang juga tidak terbuka. Mungkin tadi hanya angin yang sedikit menggerakkan pagar, kata omku. Tak lama kemudian, terdengar suara pagar depan rumah yang dibanting dengan sangat keras. Seketika kami semua kaget dan omku segera berlari keluar, mencari mungkin ada orang iseng yang mengerjai kami. Aku pun ikut keluar dan melihat dari ambang pintu. Dan ternyata tidak ada seorang pun di sana. Bahkan pintu gerbang masih tertutup dan digembok. Setelah kejadian itu, suasana menjadi kurang nyaman. Dan karena sudah malam, kami langsung memutuskan untuk tidur. Setelah di kamar pun aku tidak langsung tidur. Aku masih membaca komik yang aku bawa dari rumah. Sekitar jam 11 malam, aku keluar kamar untuk mengambil minum di dapur. Dan untuk ke dapur, aku harus melewati kamar kosong yang ada di sebelah kamarku. Saat aku melewati kamar tersebut, pintu kamarnya sedikit terbuka. Aku tidak terlalu memperhatikan apakah memang selama ini terbuka. Saat aku akan kembali ke kamar, aku melewati kamar tersebut dan sekilas dari celah pintu aku melihat ada seorang perempuan duduk di tempat tidur tua yang ada di dalam kamar tersebut. Aku seketika berhenti. Aku merinding dan aku bingung. Apakah yang kulihat tadi benar? Karena ibu, adik, dan tanteku semua sudah tidur di kamarnya. Aku ingin memastikan, tetapi aku terlalu takut untuk melangkah kembali. Aku putuskan untuk berlari ke kamar dan langsung menutup pintu. Aku langsung masuk ke dalam selimut dan terus berdoa. Sampai tanpa sadar, aku pun tertidur. Keesokan harinya, aku bangun saat siang. Aku keluar kamar seakan aku lupa dengan kejadian tadi malam. Sampai akhirnya aku melihat lagi pintu kamar di sebelah kamarku. Dan saat itu pintunya sudah tertutup. Pikiranku mulai kembali tidak tenang. Aku menghampiri ibuku dan menceritakan yang tadi malam aku alami. Ibuku hanya berkata, "Ya wajar saja, ini kan rumah sudah lama tidak dihuni. Selama kita tidak mengganggu, kita tidak akan diganggu." Singkat cerita, malam pun tiba dan aku menghabiskan waktuku dengan membaca komik di kamar. Sampai kemudian tanteku memanggilku untuk makan malam di ruang keluarga.
Saat sampai di ruang keluarga, aku mulai merasa aneh melihat adikku yang masih kecil. Dia terdiam sambil melihat ke arah kamar kosong yang ada di sebelah kamarku. Dan aku pun bertanya, "Ada apa?" Dan tiba-tiba adikku menangis. Dan sambil menangis, ia berkata, ada yang mengintip di celah pintu kamar. Saat kulihat memang pintu kamar tersebut sedikit terbuka, seperti semalam. Tiba-tiba aku merinding dan merasa takut. Padahal di ruang keluarga ada banyak orang. Omku langsung berdiri dan membuka pintu kamar tersebut. Setelah dibuka, langsung terlihat jendela yang menghadap keluar. Adikku menangis semakin keras dan tidak bercerita apapun. Omku menutup pintu dan adikku langsung digendong oleh ibuku lalu dibawa ke kamar. Aku bingung dan aku ketakutan. Akhirnya malam itu aku tidur dengan ibuku di kamar depan. Dan setelah pagi, adikku bercerita. Dia melihat seorang wanita dan anak kecil perempuan dengan wajah hancur berdiri di pinggir sumur belakang rumah yang menghadap ke jendela kamar sambil melambaikan tangan.